Terima kasih. Kita lanjutkan yang terakhir, pasangan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Silakan 3 menit. Terima kasih Bapak Moderator. Berkaitan dengan pembangunan nasional, memang harus serasi antara pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Tentunya sudah ada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi ini harus serasi dari pusat, provinsi dan daerah. Yang tentunya akan tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Ketapang. Jadi kalau kami terpilih jadi Bupati Ketapang 5 tahun ke depan bersama dengan Pak Kanisiuskuan, insya Allah ini akan terwujud. Yang sesuai dengan visi misi kami adalah mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Akan kami jabarkan pembangunan itu dalam bentuk misi kami, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur daerah yang masih banyak ketinggalan. Kemudian yang ketiga akan meningkatkan sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia aparatur pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Ketapang. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di segala bidang. Sehingga dengan demikian kalau personilnya sudah baik, infrastrukturnya sudah baik, sumber daya manusia sudah baik, otomatis ekonomi masyarakat akan meningkat, insya Allah. Makanya kami di dalam moto adalah semua buat semua, adalah semua yang dimiliki oleh Kabupaten Ketapang dikelola untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Ketapang. Saya persilakan. Saya dikasih 25 menit. Baik, saya melanjutkan. Ketika program yang telah disampaikan tadi, kami menambah bagaimana untuk masyarakat ke depan, tentu tentang kelautan. Nah, kelautan ini tidak pernah dijamah sama sekali, tetapi bagaimana meningkatkan hasil produk nelayan, bagaimana kita memberikan jaminan nelayan supaya nelayan kita tuh hasil tangkapnya lebih bagus. Nah, untuk itu pertanian juga, bagaimana setiap desa itu pertanian, setiap desa itu kita minta siapkan 100 hektar supaya perekonomian masyarakat lebih baik. Kenapa di Jawa itu 1 hektar itu 7 ton, sedangkan di kita hanya 6 ton, hanya 2 ton. Nah, ini harus kita perbaiki ke depan. Saya pikir cukup di sini. Terima kasih. Aplaus untuk semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada segmen selanjutnya kita akan memasuki segmen pertanyaan pilihan kandidat. Untuk itu, sebelum dibacakan pertanyaan, terlebih dahulu para kandidat mengambil pertanyaan dalam amplop dan diserahkan ke moderator. Masih dalam debat calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2015 bersama saya Jumadi PSD. Setelah kita mendengarkan visi dan misi, pendalaman dan juga ulasan dari pertanyaan yang telah dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, kini saatnya saya membacakan pertanyaan dalam amplop yang sudah dipilih oleh masing-masing kandidat. Setiap kandidat memiliki waktu untuk menjawab selama 2 menit setelah pertanyaan dibacakan. Pada kesempatan ini, saya persilakan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. Silakan maju ke depan untuk mengambil amplop. Oke, masih disegel.
Salah satu hal yang menarik dari agenda pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum pada buku ketiga RPJMN 2015-2019 adalah ditetapkannya 13 kawasan industri di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, dengan alokasi anggaran untuk penempatan untuk percepatan pembangunan infrastruktur sekitar 55 triliun. Kabupaten Ketapang sangat beruntung karena menjadi satu dari 13 kawasan industri tersebut yang terpilih. Pertanyaannya adalah, apakah pasangan calon setuju dengan penetapan daerah ini sebagai kawasan industri? Jika ya, kebijakan, program, dan kegiatan apa yang akan pasang calon laksanakan untuk mempercepat kesiapan daerah ini sebagai kawasan industri sebagaimana agenda dalam RPJMN 2015-2019? Silakan, 2 menit. Terima kasih. Ketapang sangat beruntung mendapat rahmat dari Allah SWT. Kita merupakan salah satu daerah industri yang ditunjuk oleh dari pemerintah pusat, yang setelah kita alokasikan di Pagar Tentimun, Kendawangan, Sungai Tengar, dan lain-lain. Di sana sudah tertanam hampir 20 triliun dana-dana dari asing, terutama dari Cina, untuk membangun infrastruktur, untuk membangun pabrik baja, untuk membangun multi industri. Untuk itu pemerintah Kabupaten Ketapang wajib mempersiapkan diri, mengembangkan infrastruktur yang menunjang industri tersebut, mempersiapkan tenaga kerja, pendidikan tadi yang saya sebutkan ke depan, yang belakang, dan wajib bagi pemerintah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama infrastruktur yang menunjang hal tersebut. Terima kasih. Lanjutkan. Selain daripada itu, masuknya kawasan sebuah industri tentu memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kami jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, selain juga yang seperti disampaikan oleh Pak Darmansah tadi, tentunya hal-hal yang menyangkut lingkungan serta pengawasan industri akan kami perketat. Dengan demikian, hadirnya industri tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Oleh sebab itu, seperti AMDAL dan sebagainya, itu memang harus diperhatikan dan harus setiap saat atau berkala dilakukan pemeriksaan terhadap kawasan-kawasan industri. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tambahkan, insya Allah ke depan 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, Kabupaten Ketapang, jika bupati dan wakil bupatinya konsisten dengan apa yang saya sampaikan, akan menambah PAD besar yang bersumber dari daerah industri tadi. Stop. Silakan pasangan nomor urut 1 untuk maju ke depan dan memilih amplop yang telah disediakan. Pelayanan air minum. Pelayanan air minum merupakan komponen yang sangat strategis dalam pembangunan dan merupakan salah satu entry point dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mempercepat target MDGs, Millennium Development Goals tahun 2015, yaitu terwujudnya aksesibilitas masyarakat secara signifikan untuk mendapatkan pelayanan air bersih, peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik. Pertanyaannya, terkait dengan permasalahan masih rendahnya sambungan rumah dan cakupan pelayanan PDAM di wilayah kota dan kecamatan, dan untuk mencapai target MDGs tersebut, apa upaya-upaya yang Bapak lakukan sehingga sambungan rumah dan cakupan pelanggan PDAM di wilayah kota mencapai 60% dan 70% di kecamatan bisa terrealisasi? Silakan, 2 menit. Terima kasih moderator. Di dalam brosur yang kami sebarkan, bahwa salah satu program kami dengan Pak Prapto ini adalah melanjutkan pembangunan air bersih Riam Berasap yang saat ini masih tertunda. Karena kita yakin dengan diteruskannya proyek tersebut, kita mampu mengairi ataupun menyalurkan air
untuk kebutuhan bahan baku air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya. Oleh sebab itu, tentunya ketika kami terpilih ada program prioritas sehingga pembangunan air bersih yang berasap dengan dana yang lalu 148 miliar itu dapat kita teruskan sehingga bisa memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat di daerah pesisir. Sementara untuk masyarakat di daerah pedalaman, kita akan melakukan survei di mana titik-titik potensi sumber air yang dapat dikelola menjadi sumber air baku bagi kebutuhan masyarakat di pedalaman. Jadi adil, pesisir punya dan pedalaman juga punya. Silakan tambahkan Pak Batok. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi di dalam program kerja kami, program aksi yang kami tuangkan di dalam misi memang sudah tergambar. Kita berupaya karena air bersih merupakan kebutuhan dasar. Kita akan mengupayakan semua desa, semua kecamatan dengan potensi yang ada. Kita akan coba kembangkan sistem air bersih seperti beberapa tempat yang ada di Kendawangan kita lihat dengan skala kecil. Kemudian di Kecamatan Maro pada waktu saya menjabat di sana itu ada pembuatan menggali potensi air itu untuk skala kecil. Oleh sebab itu nanti di daerah-daerah pedalaman kita akan mengupayakan melalui survei kita barangkali ada potensi-potensi air yang bisa kita kembangkan untuk kebutuhan rumah tangga penduduk di seluruh Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke nomor urut 2. Kami persilakan untuk mengambil salah satu amplop yang telah disediakan oleh KPU. Tentang otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan budaya, serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Pengakuan terhadap keberagaman yang ada di daerah ini amat penting untuk membangun rasa kesetaraan, kesejajaran dan saling menghargai keberagaman sosial dan budaya yang ada. Kesadaran para pemimpin di daerah ini akan sangat penting karena berpengaruh dalam upaya memperkokoh kesatuan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Pertanyaannya, berangkat dari fakta bahwa masyarakat di daerah ini adalah sangat majemuk, apa kebijakan strategis yang Bapak lakukan jika terpilih menjadi bupati, wakil bupati untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Ketapang? Silakan 2 menit. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi insya Allah kalau kami terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang periode 2015-2020 dalam rangka mewujudkan Ketapang yang kondusif, dan memang Alhamdulillah sampai sekarang Ketapang kondusif. Jadi kita akan selalu berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, sehingga dengan demikian akan kita lakukan pembinaan forum komunikasi antar umat beragama, dibina terus menerus sehingga apa yang sudah terjadi saat ini akan lebih baik ke depannya. Dan akan kita selalu melakukan pertemuan antar kerukunan antar umat beragama asal agar selalu aman, tentram, dan damai. Untuk itu tentu kami akan bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, bagaimana ke depan 5 tahun ke depan ini lebih aman, lebih damai, supaya Ketapang ini lebih indah. Ya, terima kasih Pak. Masih ada waktu 27 detik. Cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan pada nomor urut 3. Kami persilakan untuk mengambil amplop yang telah disediakan oleh KPU. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang pertambangan mineral dan batu bara sejak 1 Januari 2014 yang mewajibkan pembangunan smelter telah mengganggu perekonomian Kabupaten Ketapang dengan berhentinya operasional sebagian perusahaan pertambangan, paling tidak untuk sementara. Terjadi pemutusan hubungan kerja di sebagian perusahaan pertambangan dan menurunnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah yang secara langsung menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang. Pertanyaannya, kebijakan program dan kegiatan apa yang akan pasang calon laksanakan untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan, dan program apa yang akan pasang calon laksanakan untuk membantu perusahaan pertambangan mempercepat pembangunan smelter tersebut? Silakan 2 menit. Ya, terima kasih. Memang kalau kita melihat dari perkembangan suatu daerah, kita terdapat di ada dilema. Di satu sisi kita memang harus mengamankan produksi pertambangan kita yang ada di Kabupaten Ketapang agar tidak cepat punah. Artinya kita hanya mendapatkan berapa persen dari keuntungan karena para investor yang ada di Kabupaten Ketapang itu mengirim barang tambang itu dalam bentuk bahan mentah. Artinya Kabupaten Ketapang akan cepat kehabisan sumber daya alam, di mana sumber daya alam pertambangan ini tidak bisa diperbaharui. Mungkin dalam 5 tahun ke depan, jika tidak diadakan undang-undang tersebut, akan dibangun smelter dan akan memproduksi bahan tambang dalam bentuk bahan jadi, saya yakin Kabupaten Ketapang akan kehabisan barang tambangnya. Untuk itu kita sebagai masyarakat tentu harus menyadari bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah memikirkan dalam rangka demi kepentingan masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu dikeluarkannya undang-undang untuk membatasi agar jangan ekspor bahan mentah dalam bentuk bahan yang belum jadi, itu dibatasi dengan undang-undang tersebut. Kemudian untuk menyikapi dengan dikeluarkannya undang-undang pembatasan ekspor barang tambang tersebut, jika kami terpilih menjadi bupati, tentu kami akan memberikan bantuan kepada masyarakat dan pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat punya keahlian, punya pengetahuan dalam rangka untuk menciptakan lapangan pekerja, baik mereka sebagai nelayan, sebagai petani, maupun sebagai hal-hal yang lain, industri kecil yang ada di Kabupaten Ketapang. Harus kita berikan pelatihan, kita berikan pendidikan, kita bentuk balai-balai latihan kerja bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang, sehingga mereka punya keahlian dan nanti pemerintah akan memberikan bantuan usaha kecil menengah kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan penghasilan dan punya pekerjaan. Terima kasih. Para hadirin yang saya muliakan, pada segmen selanjutnya kita akan mendengarkan para kandidat saling berdebat dengan santun dan beretika. Sebelumnya dimintakan kepada kandidat untuk mengambil undian untuk menentukan lawan debat masing-masing. Ketentuannya adalah kandidat hanya bertanya pada satu kandidat lawan dan hanya menjawab pertanyaan dari satu kandidat lawan. Para hadirin yang saya muliakan, masih dalam debat calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2015, bersama kita telah hadir pasangan calon wakil bupati nomor 4, calon bupati wakil nomor 3, 2, dan nomor urut 1. Pada bagian ini kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh pasangan untuk melakukan debat, di mana setiap pasangan akan memberikan pertanyaan, menjawab, menanggapi, dan kembali memberikan argumennya. Pertanyaan yang diajukan maksimal hanya 1 menit dan ditanggapi selama 2 menit. Kemudian lalu kembali ditanggapi oleh pasangan yang bertanya selama 1,5 menit dan diakhiri dengan argumen akhir selama 1,5 menit. Sebelumnya pasangan calon diminta untuk mengambil undian untuk menentukan lawan debat. Pada hari ini yang kami muliakan, maka kami persilakan untuk pasangan nomor urut 4 memberikan pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan undian yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Silakan.
Oke, dimulai dari sekarang pertanyaan ke nomor urut 1. Kami persilakan. Terima kasih rekan saya Senasib Sepenanggungan. Siap. Siap. Biarpun Senasib Sepenanggungan, kami minta dijawab dengan yang benar. Siap. Pasangan nomor 1. Kita Ketapang, IPM kita adalah 67. Itu kategori rendah, sangat-sangat rendah Ketapang ini. Saya minta dijawab, komponen apa yang menyebabkan rendahnya IPM ini, indeks pembangunan manusia? Sebutkan 3. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama infrastruktur, sesudah itu pendidikan dan kesehatan. Sesudah itu untuk meningkatkan juga di sektor ekonomi untuk masyarakat sejahtera, kita perlu membangun di sektor-sektor real. Saya pikir demikian, silakan dilanjutkan Pak Prapto. Terima kasih Pak Darmansyah, beliau ini kawan saya. Jadi kita tahu bahwa standar ukuran, tolok ukur dari penilaian IPM, indeks pembangunan masyarakat itu ada 3, ya. Faktor pendidikan, melek huruf, kemudian masalah kesehatan, dan yang ketiga itu masalah ekonomi. Kita akan melakukan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia ini dengan 3 unsur tadi. Di bidang pendidikan kita akan melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan yang baik dengan memanfaatkan tenaga guru yang ada. Kemudian berkaitan dengan masalah kesehatan, kita akan menempatkan baik medis, paramedis kepada prasarana kesehatan sudah kita bangun. Kita tahu bahwa banyak fasilitas yang belum terisi. Kemudian masalah ekonomi masyarakat, kita akan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan membuka peluang kerja, sehingga dengan demikian masyarakat akan dapat penghasilan dan dapat mencukupi kehidupan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Cukup. Kami kembalikan ke 4 untuk menanggapi 1,5 menit. Jadi kami anggap jawaban tadi masih kurang dan tidak lengkap. Tidak 3 komponen yang sangat melekat daripada pembangunan manusia adalah yang pertama, betul dikatakan tadi, adalah lamanya pendidikan. Untuk itulah kami menggratiskan sekolah supaya tidak berlama-lama mencari uang dan lain-lain. Yang kedua, sektor kesehatan. Untuk itulah kami menggratiskan sektor kesehatan supaya manusia sehat bisa bekerja. Yang ketiga, sektor ekonomi, sektor pendapatan. Kami akan menumbuhkan ekonomi kerakyatan mulai dari petani, nelayan dan lain-lain. Itu 3. Terima kasih. Cukup. Ada mau tambahan? 30 detik. Saya kira cukup, Pak. Cukup. Terakhir, ada waktu 1,5 menit bagi nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terakhir. Saya pikir kayak yang kami sampaikan tadi sudah lengkap, Pak. Cuman Bapak kandidat nomor 4 ini hanya membreakdown dari apa yang sudah kami paparkan tadi. Jadi program-program aksinya. Jadi sama, Pak. Jadi memang apa yang kami sampaikan sudah direspon dan ternyata ini memang untuk kepentingan rakyat banyak demi kemakmuran Ketapang. Terima kasih. Saya melihat Pak Darmansyah hanya mengolah redaksi kata-kata sebenarnya. Kalau inti jawaban itu sama. Tadi saya bilang pertama itu masalah pendidikan, kedua kesehatan, kemudian masalah ekonomi. Jadi sama, cuman kalimatnya beda Pak Darmansyah. Kita ini Senasib Sepenanggungan. Jadi tidak ada salahnya kita untuk menerima apa yang disampaikan oleh teman, walaupun itu benar. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Aplaus dulu. Baik, kita lanjutkan. Kami persilakan pasangan nomor urut 3 memberikan pertanyaan terlebih dahulu.
kami persilakan untuk mengambil seperti yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nomor 4. Nomor 4. Kami persilakan. Ya. Baik, kami akan bertanya kepada saudara kami nomor 4. Jujur saya akan sampaikan bahwa slogan kami adalah membuat masyarakat Kabupaten Ketapang agar hidup bermartabat. Karena kami lebih merasa terhormat, rakyat kami merasa terangkat martabatnya jika masyarakat itu lepas dari kemiskinan. Jadi saya sangat peduli dengan apa yang disampaikan nomor 4. Bagi kami yang terpenting adalah rakyat mampu di dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik itu kesehatan maupun pendidikan. Makanya kami tidak menggratiskan sekolah tetapi memampukan masyarakat. Yang ingin saya tanyakan kepada nomor 4, tidak ada satu peser pun uang yang ada di pemerintah Kabupaten Ketapang bisa digunakan tanpa persetujuan anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana calon nomor 4 untuk mengatasi sekolah gratis, pendidikan gratis, sementara dananya belum disetujui oleh DPR? Terima kasih. Oke, ada waktu 2 menit, silakan. Terima kasih. Pasangan nomor 3. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Karena apa? Setiap kampanye nomor 3 selalu kami monitor, inilah yang dipermasalahkan. Terima kasih. Kenapa kami berbuat demikian? Karena sudah saya katakan dari awal bahwa pemerintahan kami nanti, kami adalah bupati dan wakil bupati untuk rakyat miskin dan orang tidak mampu. Itu yang menjadi perubahan kami, dan kami akan memberikan perubahan di Kabupaten Ketapang ini, di mana pembangunan yang tidak baik akan kami perbaiki, program yang tidak baik akan kami perbaiki, yang sudah gak baik akan kami teruskan. Sekarang pertanyaannya, ini permasalahan independen dan partai politik. Tadi dikatakan persetujuan DPRD, memang betul di dalam pembahasan suatu anggaran harus ada persetujuan DPR. Kami yakin dan percaya jika kami berpihak kepada rakyat yang miskin dan tidak mampu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, yakin dan percaya seluruh fraksi, seluruh anggota DPR pasti setuju. Kalau ada anggota DPR, kalau ada fraksi-fraksi di DPR, partai-partai di DPR yang tidak setuju, tidak pro rakyat, itu dia akan berhadapan dengan rakyat sendiri, bukan dengan saya. Terima kasih. 20. Kami berkeyakinan kawan-kawan kami yang berada di DPR juga hadir dari rakyat. Kami yakin mereka juga memikirkan tentang kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, kami dengan keyakinan penuh bahwa jika ini kami sampaikan, insya Allah kawan-kawan di DPR akan mendukung, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Salam perubahan. Silakan nomor 3, 1,5 menit. Ya, jadi menjadi bupati itu bukan saja menjadi bupati bagi orang miskin yang ada di Kabupaten Ketapang, tetapi bupati itu adalah seluruh masyarakat Ketapang yang ada itu adalah merupakan tanggung jawab bupati, tidak peduli miskin maupun kaya. Yang ingin kita pertanyakan, kalau DPR tidak menyetujui, sementara DPR juga merupakan wakil-wakil rakyat demi kepentingan rakyat, dan yang dipikirkan bukan hanya kesehatan, yang dipikirkan bukan hanya pendidikan, tetapi adanya keseimbangan di dalam membangun sehingga tidak terjadi perpecahan di Kabupaten Ketapang ini. Kalau pendidikan kita gratiskan, kesehatan kita gratiskan, makan pakai apa? Infrastruktur pakai apa? Gratis sekolah itu perlu makan, perlu pakaian. Kesehatan itu gratis, pergi ke apotek resep harus bayar. Di mana untuk mencapai kesehatan itu bisa maksimal? Jika kita tidak imbangi dengan kepentingan-kepentingan lain, tentunya para anggota DPR punya pemikiran yang sama dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat, juga punya konsep, tetapi bukan kepada yang menggratiskan itu. Sebaiknya daripada gratis, bagus kita pikirkan bagaimana masyarakat mampu dan sanggup membiayai pendidikan, membiayai kesehatan, karena mereka punya pendapatan, mereka punya penghasilan, mereka sejahtera. Itu.
Terima kasih. Tanggapan terakhir 1,5 menit. Nomor urut 4. Tampakkan ya Pak Moderator. Menampakkan. Terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nomor 3 menanyakan dari mana uangnya. Kami punya pemikiran sumber keuangan kita cukup banyak di sini. Di sini sudah berdiri WHW. WHW akan menggunakan air permukaan dan air tanah satu hari 100.000 meter kubik. Pajaknya sudah berapa? Belum lagi pajak-pajak lain, belum lagi sektor-sektor lain. Masih banyak potensi kita yang belum digali. Pajak-pajak kita, peraturan-peraturan daerah kita semuanya mandek sekarang, tidak berjalan dengan baik. Untuk itulah akan kami tegakkan peraturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau kita biarkan seperti ini, maka Ketapang beginilah sampai 10 tahun akan datang pun begini seperti ini. Untuk itu kami melakukan perubahan. Apa yang kami lakukan perubahan? Kami akan tegas menegakkan hukum, kami akan tegas menegakkan perda dan lain-lain agar sumber dana kita ini mengucur dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita jangan takut untuk membantu rakyat miskin, jangan takut untuk membantu orang miskin, orang tidak mampu, jangan takut. Ini pembangunan adalah untuk manusia, untuk orang miskin. Kalau orang kaya tidak perlu kita urus lagi, dia sudah tahu kemana berobat, kemana di sekolah, sudah tahu. Untuk itulah kita memerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan takut uang dari mana, APBD dari mana, sudah ada 1,8 triliun dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Perdebatan semakin dinamis, namun tetap suasana yang santun dan beretika. Aplaus untuk semuanya. Para hadirin yang saya muliakan, kita lanjutkan. Kami persilakan ke pasangan nomor urut 2 untuk mengambil tempat yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nomor urut 3. Kami persilakan 1 menit. Terima kasih Bapak Moderator. Kami akan memberikan pertanyaan kepada saudara kami kandidat nomor 3. Kami lihat selama masa kampanye dan ada atribut-atribut, yaitu ada kata-kata bermartabat. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami mohon penjelasan. Apa pemahaman Bapak tentang Ketapang bermartabat sebagaimana slogan kampanye Bapak? Terima kasih. Persilakan 2 menit. Ya, terima kasih. Ini memang harus didengar oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Karena bagi kami menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang bupati adalah bagaimana kami mengangkat martabat dan harkat martabat masyarakat Kabupaten Ketapang. Kami tidak suka yang namanya orang Kabupaten Ketapang hidup terhina. Kami tidak suka yang namanya masyarakat Kabupaten Ketapang hidup tidak bermartabat. Kenapa? Sebagai contoh, kenapa masyarakat selalu minta sekolah gratis dan kesehatan gratis? Alasan cuma satu, karena mereka tidak mampu dan karena mereka miskin. Maaf, saudara kita orang Cina tidak pernah minta sekolah gratis, tidak pernah minta kesehatan gratis. Yang terpenting adalah mutu dan kualitas. Makanya kami tidak mau jika kami menjadi bupati, ada orang Ketapang jika mau berobat datang dulu ke rumah kepala desa minta surat miskin. Itu satu penghinaan buat masyarakat bagi seorang bupati yang bijaksana. Maka bermartabat menurut saya dan Pak Gordoni adalah bagaimana kami meningkatkan harkat martabat manusia, harkat dan martabat khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Kami berjuang bagaimana mereka punya pendapatan, mereka punya penghasilan, sehingga apa yang dinamakan masyarakat sejahtera akan tercapai. Itu maksud daripada martabat. Kita tidak direndahkan orang lain, karena kalau sampai saat sekarang bahwa Kabupaten Ketapang masih tergolong kabupaten yang termiskin di Indonesia, memalukan. Sementara kita kaya sumber alam, kita luas wilayahnya, tetapi masyarakatnya tetap miskin. Kenapa? Karena seluruh kemampuan yang ada di Kabupaten Ketapang, baik APBD maupun sumber alamnya, tidak diberikan
untuk kepentingan rakyat sesuai dengan peruntukannya. Segala uang dibelanjakan tetapi tidak sepersasaran sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Silakan nomor 2 1,5 menit untuk memberikan tanggapan. Terima kasih saudara kandidat nomor 3 yang telah memberikan penjelasan tentang pengertian masyarakat Kabupaten Ketapang yang bermartabat. Jadi memang kalau kita lihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ketapang kurang lebih 600.000 jiwa yang tersebar dari 20 kecamatan dan 249 desa dan kelurahan. Kira-kira Pak, berapa persen menurut pengamatan Bapak masyarakat Kabupaten Ketapang yang belum bermartabat sampai dengan saat ini? Ya, silakan. 1,5 menit. Sebenarnya penafsiran yang disampaikan oleh kandidat nomor 2 ini tidak kena. Kita tidak pernah mengatakan bahwa orang miskin itu tidak bermartabat, bukan. Tetapi kita harus membuat orang miskin itu bermartabat. Jadi penafsiran kata-kata harus jelas. Tetapi kalau ada kita sebagai pemimpin yang menghalalkan kemiskinan, itu yang kita tidak bisa terima. Orang miskin dari 600.000 jumlah penduduk kita, 52.000 itu masih di bawah garis kemiskinan. Kenapa miskin? Karena pemimpinnya tidak bijaksana dalam rangka memikirkan bagaimana rakyatnya agar tetap sejahtera. Itu tugas kita. Maka yang saya katakan, agar masyarakat kita bermartabat. Saya katakan, agar masyarakat kita bermartabat, mereka jangan dihinakan dengan yang namanya gratis-gratis. Gratis itu karena masyarakat tidak mampu, gratis itu karena mereka miskin. Kita mau masyarakat itu bukan tidak mampu karena kemiskinannya, tetapi mereka mampu di dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Itulah yang disebut manusia yang bermartabat, manusia yang hidup sejahtera. Kalau ada pejabat yang mau menghalalkan miskin, itulah pejabat menurut saya yang menghinakan, yang tidak memberikan martabat kepada rakyatnya. Silakan, mau ditambahkan. Terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh kandidat nomor 3 ini itu adalah masalah ekonomi, tapi juga kami akan mengangkat martabat ini adalah marwah kita. Marwah kita ini harus kita angkat, ya. Ayo, waktunya dah habis dah lah. Terima kasih. Cukup. Kita lanjutkan ke pasangan nomor urut 1 untuk mengambil nomor undian yang telah disediakan. Nomor 2. Kami persilakan 2 menit mulai sekarang. 1 menit. Selamat bertemu Pak Andi dan Pak Kuan. Kami menanyakan, yang pertama, dalam pilkada ini ada pasangan dari koalisi partai dan pasangan dari independen. Dalam kampanye-kampanye di lapangan kami mendengar pasangan dari koalisi partai mengatakan bahwa independen itu rapuh, tidak punya dukungan di partai politik di parlemen, tidak punya dukungan fraksi. Kami bertanya kepada Bapak, karena ini kan amanah undang-undang, ada independen, ada koalisi. Sejauh mana pengetahuan Bapak, ketika independen terpilih, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga mendapat dukungan dari partai politik? Sesudah itu, koalisi juga tidak mempunyai dukungan yang kuat, karena rata-rata tidak memenuhi angka 50% plus 1 dari koalisi tersebut. Terima kasih. Silakan 2 menit untuk memberikan tanggapan. Nampaknya ini terbalik nih. Kami adalah memang kita ini kan dukungan dari partai, banyak partai. Tapi tadi pertanyaan kalau tidak salah, bagaimana seandainya kalau kami yang independen, Pak ya? Untuk mendapat dukungan di parlemen. Tanggapannya seperti apa? Ya. Jadi dibalik, bagus, ini bagus. Jadi memang yang jelas kalau ada isu, kalau ada tadi isu selama ini bahwa independen itu rapuh, kalau menurut kami itu tidak benar. Itu isu yang tidak benar.
kita sudah sama-sama menandatangani deklarasi pilkada damai di depan unsur pimpinan Kabupaten Ketapang, KPU dan Panwaslu. Jadi kita tetap harus hormati itu, selalu tertib, aman, damai. Jadi kalau ada hal-hal yang miring, itu hanya isu belaka Pak kandidat nomor 1. Kemudian kalau kami misalnya seolah-olah kami dari independen menang, tentunya memang itu kan memang harus mendapatkan segala kebijakan-kebijakan daerah, harus mendapat persetujuan dari DPRD. Jadi saya pikir mungkin itu tidak begitu sulit, karena yang jelas niat kita kan untuk membangun Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Bagaimana mensejahterakan rakyat Kabupaten Ketapang secara menyeluruh. Jadi saya yakin bahwa masyarakat Dewan akan juga berpikir ini dalam rangka mengambil persetujuan tersebut. Terima kasih. Silakan 1,5 menit nomor 1 untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih moderator. Artinya mulai hari ini tidak ada lagi propaganda di luar, ada independen, ada koalisi. Semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Soal bagaimana melobi fraksi-fraksi, kebetulan saya ini alumni DPRD Kabupaten Ketapang. 31 anggota DPRD Kabupaten Ketapang itu rata-rata teman. Jadi saya pikir saya bersama Pak Prapto ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang pun, karena ada satu kata kunci, pemerintah daerah adalah Bupati dan DPRD. Ini harus kompak. Nah, ketika tidak kompak bisa jadi Ahok di Ketapang. Jadi terima kasih Pak Andi. Pertanyaan saya hanya untuk mengklarifikasi bahwa independen dengan koalisi partai itu sama-sama dibenarkan oleh undang-undang. Terima kasih. Kami hanya menambahkan bahwa independen ini sebenarnya adalah representasi dari keinginan masyarakat secara luas, karena barangkali mereka tidak tersalurkan keinginan mereka melihat figur-figur yang ada, maka pilihan yang paling tepat buat masyarakat adalah melalui jalur independen. Karena siapapun yang berani maju lewat independen adalah bisa mengukur diri bahwa dia mampu untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Ketapang ini. Jadi kami terima kasih pada Pak Andi atas pengakuan bahwa keberadaan kami ini betul-betul diperlukan untuk ke depan Kabupaten Ketapang menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir tanggapan dari nomor 2, 1,5 menit. Tanggapan terakhir. Jadi sekarang sudah jelas, tinggal kita kan kampanye ini tinggal kurang lebih 1 bulan. Mari kita bersama-sama 4 kandidat calon Bupati Wakil Bupati Ketapang, kita melaksanakan kampanye yang damai, aman, tentram, sehingga semuanya Ketapang kondusif dari dulu sampai sekarang, sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kita lanjutkan ke segmen yang ke-6 atau segmen terakhir dari debat terbuka ini, di mana masing-masing pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Untuk itu tetap di debat calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2015. Para hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini setiap kandidat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup, closing statement. Masing-masing pasangan calon diberikan waktu selama 2 menit. Yang pertama, kami persilakan kepada pasangan nomor urut 3, Bapak Haji Boyman Harun SH dan Bapak Haji Gurnani Ahmad, untuk memberikan pernyataannya. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih.
Saya Haji Boyman Harun beserta Haji Gurdani Ahmad, calon nomor 3 jika mendapat amanah dari masyarakat Kabupaten Ketapang dan menjadi Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Ketapang periode 2015-2020, maka kami akan menerima amanah itu dengan gaya kepemimpinan yang tegas, merakyat dan terbuka, guna untuk menyerap aspirasi rakyat serta meningkatkan tekad, semangat dan integritas yang tinggi di dalam melaksanakan tugas dengan motif atau semboyan kebersamaan dalam membangun, kebersamaan dalam keberagaman untuk Ketapang yang lebih maju dan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ketapang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ada waktu 1 menit. Terima kasih Pak, berikan kesempatan pada kami. Kami berpesan kepada seluruh rakyat Kabupaten Ketapang, jaga rasa persatuan dan persaudaraan kita. Jangan ada kita berpikir-pikir untuk merusak Kabupaten Ketapang, karena Ketapang adalah milik kita bersama. Ayo kita bersama-sama membangun Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan para pasangan nomor urut 2, Bapak Haji Andi Jamiruddin dan Bapak Kanikius Kuan, untuk memberikan pernyataannya. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Jika kami terpilih jadi Bupati Ketapang 2015-2020 bersama Pak Kanikius Kuan, insya Allah kami akan mewujudkan visi, yaitu mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri, baik fisik maupun non fisik. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kami pasangan nomor 2 Andi Kuan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ketapang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Panwaslu Kabupaten Ketapang, serta pihak keamanan Kabupaten Ketapang atas terselenggaranya acara debat publik pada hari ini. Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk memberikan doa dan dukungan kepada kami nomor 2 Andi Kuan pada tanggal 9 Desember 2015. Mari kita ciptakan suasana aman, tertib, lancar dan damai. Salam 2 jari, semua buat semua. Cukup. Terima kasih. Kemudian saya persilakan kepada pasangan nomor urut 1, Bapak Martir Rantan dan Bapak Suprapto S, untuk memberikan pernyataannya. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih Moderator. Pertama-tama saya menyampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Gubernur serta Menteri Dalam Negeri yang telah mengabulkan pernyataan saya mengundurkan diri. Saya sempat menghadap Ibu KPU, Ibu Ketua KPU di provinsi tentang proses pengunduran diri ini. Jadi sekarang sudah lega, sudah lolos menjadi calon. Sesudah itu terima kasih juga kepada Bapak Moderator yang sudah memandu kegiatan ini, Bapak-bapak stakeholder pemerintah daerah, sipil maupun militer, serta teman-teman seperjuangan. Diskusi debat kita berjalan sangat interaktif dan penuh dengan kebersahajaan. Kami menyampaikan bahwa ketika saya dengan Pak Prapto terpilih menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, fokus kami adalah bagaimana pemerintahan di Kabupaten Ketapang ini berjalan dengan baik, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dan juga fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi semakin baik. Oleh sebab itu juga kami akan menyelaraskan program ini dengan program nasional yang ada dalam blueprint nasional, bagaimana Ketapang ini suatu saat bisa menjadi provinsi baru, sehingga rentang kendali pelayanan publik menjadi semakin dekat. Kalau semakin dekat artinya masyarakat menjadi semakin mudah dilayani dan bisa sejahtera. Terima kasih. Kami ingin menambahkan bahwa pada hari ini keempat kandidat telah menyampaikan visi dan misi secara tegas bahwa masing-masing kandidat punya program. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini walaupun terbagi dalam 4 kursi, 4 rombongan,
tapi tidak menutup kemungkinan setelah keluar dari ruangan ini mulai bimbang, mulai ragu-ragu, dan kami berharap kami bersedia terbuka untuk Bapak Ibu menggabung kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, saya persilakan pada pasangan nomor urut 4, Bapak Haji Darmansyah dan Bapak Uti Rushan, untuk memberikan pernyataannya. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, insya Allah kami pasangan Darmansyah Uti Rushan tetap bersama Anda semua. Kepada kaum miskin, orang tak mampu, petani, nelayan dan pekebun, kami tetap konsisten memperjuangkan Anda semua. Kami tetap memberikan sekolah gratis, kami tetap memberikan pelayanan kesehatan gratis, kami tetap meningkatkan usaha-usaha pertanian, kami akan tetap memberikan bantuan-bantuan pertanian, sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Percayalah, kami akan konsisten dan istiqomah kepada kalian semua. Kepada para guru, para pegawai negeri, insya Allah kami akan berlaku adil, tidak sewenang-wenang, tidak mudah memindah-mindahkan orang sana sini, tidak mudah memberikan hukuman jabatan dan lain-lain. Kalau tidak benar-benar terbukti bersalah, insya Allah kan kami akan menaikkan kesejahteraan pegawai negeri dan guru. Insya Allah yang hari ini hanya 100.000 sebulan, insya Allah akan kami tingkatkan. Dengan demikian kualitas pendidikan akan semakin meningkat. Terima kasih. Mungkin ditambahkan satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa pilkada adalah memilih pemimpin yang bisa mengayomi rakyat. Pilkada adalah memilih pemimpin yang bisa mengayomi kehidupan masyarakatnya. Pilkada adalah menciptakan pemimpin yang tahu akan daerahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini mari memilih dengan rasa rasional, jangan memilih dengan rasa emosional. Mari kita ciptakan pilkada yang bersih, yang aman dan tentram. Satu hal yang ingin kami sampaikan sekali lagi, bahwa kami tidak bermusuhan dengan orang yang berlainan suku, kami tidak bermusuhan dengan orang yang berlainan agama, kami tidak bermusuhan dengan partai politik. Yang jadi musuh utama kami adalah kemiskinan, yang menjadi musuh utama kami adalah kebodohan, yang menjadi musuh kami adalah ketidakadilan. Oleh karena itu semoga Ketapang lebih baik hari ini dan esok lebih cerah dan gemilang. Salam perubahan. Terima kasih. Hadirin yang saya muliakan, mari kita sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah kepada keempat pasangan kandidat kita yang telah menjalani debat calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2015. Terima kasih kepada keempat kandidat yang telah dengan cara santun dan beretika melakukan perdebatan secara terbuka. Terima kasih kepada hadirin dan pemirsa di rumah yang setia mengikuti debat dengan tertib dan damai. Dengan demikian berakhir sudah debat calon bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2015. Anda sudah mendengarkan visi dan misi mereka serta janji-janji mereka. Kini saatnya Anda menentukan pilihan dan memberikan suara Anda pada pemilihan bupati dan wakil bupati Ketapang pada tanggal 9 Desember 2015 nanti. Ingat, suara Anda menentukan siapa yang memimpin Kabupaten Ketapang ini 5 tahun ke depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat kandidat kita pada hari ini. Baiklah, kepada keempat kandidat dan moderator kami persilakan untuk mengambil tempat untuk saling berjabat tangan.